Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan artikel What is Political Islam yang ditulis oleh Charles Erskine, terbit di Middle East Report Oktober Desember 1997. Sebagaimana kita tahu dari judulnya, maka artikel ini berbicara tentang apa itu Islam politics. Over the last few decades, Islam has become a central point of reference for a wide range of political activities, arguments, and opposition movements. Selama beberapa dekade terakhir, Islam telah menjadi rujukan penting, rujukan utama bagi banyak aktivitas, argumen, dan gerakan oposisi. The term political Islam has been adopted by many scholars in order to identify the seemingly unprecedented eruption of Islamic religion into the secular domain of politics, and thus to distinguish these practices from the forms of personal piety, belief, and ritual conventionally subsumed in Western scholarship under the unmarked category of Islam. Istilah Islam politik telah diadopsi oleh banyak sarjana untuk mengidentifikasi erupsi atau serangan atau serbuan dari agama Islam yang tampaknya tidak pernah terjadi sebelumnya ke dalam domain sekuler politik, dan karenanya membedakan untuk membedakan praktek-praktek ini dari bentuk kesalehan personal, keyakinan, dan ritual yang secara konvensional dimasukkan di dalam kesarjanaan Barat secara konvensional dimasukkan ke dalam kategori Islam. In the brief comments that follow, dalam komentar-komentar berikut ini, saya menyarankan why we might need to rethink these basic frameworks. Saya menyarankan kenapa kita mungkin harus atau perlu memikirkan kembali kerangka dasar ini. Kerangka dasarnya apa? Yaitu bahwa political Islam itu yang dimaksud Islam politik itu terkait dengan masuknya Islam ke dalam ke dalam domain politik yang dibedakan dari kegiatan-kegiatan kesalehan, keyakinan atau ritual yang disebut Islam. Jadi misalnya dakwah itu tidak ada kaitan, bukan sebagai Islam politik orang menggunakan pakaian yang Islami segala macam, mengonsumsi lifestyle Islam, lifestyle halal, misalnya halal lifestyle, misalnya itu tidak masuk ke dalam Islam. Itu kerangka dasar yang selama ini atau sudah lama kita pahami bahwa hal-hal yang praktis yang tidak di luar domain politik itu tidak masuk ke dalam politik. Uh, Charles Erskine ingin mengajak kita berpikir secara baik. The claim that contemporary Muslim activities are putting Islam to use for political purposes seems, at least in some instances, to be warranted. Klaim bahwa para aktivis Muslim kontemporer sedang menggunakan Islam untuk tujuan politik, tampaknya setidaknya dalam beberapa contoh tampak to be warranted, tergaransi atau tampak meyakinkan. Political parties such as Hizbul Amal in Egypt or the Islamic Salvation Front based in Algeria
that base their appeal on their Islamic credentials appear to exemplify this instrumental relation to religion. Klaim partai-partai politik seperti Hizbul Amal di Mesir dan PiS di Aljazair yang mendasarkan seruan mereka pada ajakan mereka pada kredensial Islam yang mendasarkan dakwah atau bukan seruan mereka dasarkan atas dasar kredensial Islam tampaknya mencontohkan atau menggambarkan hubungan instrumental ini dengan agama. The problem remains, namun problemnya tetap ada problem. Even in such seemingly obvious example, bahkan sekalipun di dalam contoh-contoh yang tampaknya jelas. In what ways does the distinction between the political and non-political domains of social life hold today? In what way, dengan cara apa atau bagaimana does distinction, perbedaan between the political and political domains, antara domain politik dan domain non-politik of social life dan kehidupan sosial hold today dengan cara apa pembedaan ini terjadi, pembedaan antara politik dan non politik di dalam dari kehidupan sosial ini sekarang ini terjadi. Many scholars have argued that political Islam involves a illegitimate extension of the Islamic tradition outside of the properly religious domain it has historically occupied. Banyak sarjana berargumen bahwa Islam politik itu melibatkan perluasan yang tidak sah dari tradisi Islam di luar domain agama yang secara historis sudah ditempatinya. Few, however, sedikit, namun demikian sedikit sedikit sarjana telah mengeksplorasi this trend, kecenderungan semacam ini in relation to the contemporaneous expansion of state power and concern into vast domains of social life previously outside its purview, including that of religion. Akan tetapi sedikit sarjana telah mengeksplorasi kecenderungan dalam kaitannya dengan perluasan kontemporer sekarang ini, state power, kuasa negara, kuasa dan kepentingan negara, ke dalam kehidupan domain luas dari kehidupan sosial yang dulunya berada di luar jangkauannya, termasuk agama. Nah, jadi tren utamanya itu ya political Islam, Islam politik itu ya Islam yang digunakan di dalam kaitannya dengan politik, tetapi sedikit sarjana yang berusaha melihat bagaimana perluasan kekuasaan negara, kuasa dan kepentingan negara ke dalam domain sosial, kehidupan sosial, termasuk kehidupan sosial dalam beragama. Bagaimana negara semakin berkuasa terhadap kehidupan, atau semakin menguasai kehidupan beragama. As we know, sebagaimana kita tahu, through this ongoing process, central to modern nation building, such institutions as education, worship, social welfare,
family have been incorporated to varying degrees within the regulatory apparatus of modernizing state. Sebagaimana kita tahu, melalui proses yang sedang berlangsung ini, yang penting bagi pembangunan bangsa modern, nation state, seperti institusi-institusi seperti pendidikan, ibadah, kesejahteraan sosial, dan keluarga telah dimasukkan dengan berbagai tingkatan atau degree di dalam aparat-aparat pengatur dari negara yang sedang mengalami modernisasi. Whether in entering into business contracts, selling wares on the street, disciplining children, pendisiplin, adding a room to a house in all birth, marriages, deaths, at least juncture, the state is present as overseers or guarantor, defining limits, procedures, and necessary preconditions. Apakah di dalam memasuki kontrak bisnis, penjualan barang-barang di jalan-jalan, ya, pendisiplinan anak, menambahkan ruang pada satu rumah di dalam semua kelahiran, pernikahan, dan kematian. At least juncture, the state at each juncture, dalam pada setiap sudut, negara hadir sebagai pengawas atau penggaransi yang mendefinisikan batas, prosedur, dan prasyarat yang dibutuhkan. Ini paragraf ini menunjukkan bagaimana negara bangsa itu menjadi penting di seluruh sendi kehidupan warganya. Bahkan hal-hal yang kelihatan remeh-temeh seperti di sini malah disebut adding a room to a house. Nggak tahu apakah ini bombastis, menambahkan ruang dalam rumah, mungkin yang di konteksnya Amerika saya tidak tahu. Terus mendisiplinkan anak segala macam. Itu berada di dalam jangkauan kekuasaan negara. As a consequence, sebagai konsekuensinya, modern politics and forms of power it deploys. Sebagai konsekuensinya, politik modern dan bentuk-bentuk kuasa yang negara itu gunakan have become a condition, telah menjadi a condition, syarat for the practice of many personal activities, syarat bagi pelaksanaan atau praktek dari banyak kegiatan-kegiatan pribadi. As for religion, mengenai agama, to the extent that the institution enabling the cultivation of religious virtue becomes subsumed within and transformed by legal and administrative structures linked to the states, the traditional project of preservation of those virtues will necessarily be political if it is to succeed. Ya.
mengenai agama, sejauh mana institusi-institusi yang memungkinkan penanaman kebajikan agama eh, menjadi atau masuk ke dalam dan ditransformasikan, berubah oleh struktur administratif dan legal yang terkait dengan negara, yang terkait dengan negara. Maka the proyek tradisional menjaga preserving ya, kebajikan-kebajikan agama seperti itu akan tentunya menjadi politics dalam tanda petik politik jika itu dilakukan, jika itu ya diteruskan within both public and private schools in Egypt, for example, di dalam sekolah swasta maupun publik, sekolah umum, misalnya di Mesir, misalnya the curriculum is mandated by kurikulum dimandatkan oleh negara. Thus wishing to promote or maintaining Islamic pedagogical practices necessary to have engaged political power. Mereka yang ingin mempromosikan atau mempertahankan praktek pedagogi Islam tentu saja harus terlibat dan harus melibatkan kuasa politik. Nah, yang ini maksudnya kurang lebih kalau saya pahami, misalnya sekolah itu sebagai penanaman kebajikan atau sekolah agama, kalau sekolah agama atau lainnya. Jadi dalam hal kurikulum harus sesuai dengan apa yang dimandatkan oleh kuasa politik. Kalau di Indonesia ya harus sesuai dengan kementerian yang terkait, entah itu pendidikan ataupun kementerian agama dalam hal sekolah agama misalnya. Jadi sekolah belajar tentang Islam misalnya di sekolah itu tampak tidak ada kaitannya dengan political power. Tetapi kalau dari sisi kebijakan, maka itu ada hubungannya dengan kuasa politik. Tidak mungkin misalnya negara Indonesia membiarkan sekolah-sekolah, entah itu negeri, entah itu swasta, itu membiarkan menanamkan nilai-nilai Islam ataupun keindonesiaan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ini artinya bahwa penanaman pendidikan itu terhubung langsung dengan kepentingan political power, dengan masuk ke dalam jangkauan dari kuasa politik. It does not mean that all forms of contemporary Islamic activism involve trying to capture the state. Ini tidak berarti bahwa semua bentuk aktivisme Islam melibatkan upaya untuk mengcapture atau menangkap atau menangkap, merebut atau menangkap negara, capture dalam tanda petik di sini. The vast majority of these movements involve reaching and all the dakwah, missionary activities, almsgiving, providing medical care, mosque building, publishing, and generally promoting what is considered in the society to be public nature through community action. Mayoritas luas dari gerakan-gerakan ini, maksudnya gerakan politik Islam, melibatkan preaching, dakwah, dan aktivitas-aktivitas dakwah yang lainnya.
pemberian sedekah, almsgiving, ya, sedekah dan zakat itu. Memberikan pelayanan medis, kesehatan, membangun masjid, mempublikasikan, menerbitkan, ya, dan secara umum mempromosikan apa yang dipandang di dalam masyarakat menjadi public virtue, kebajikan publik, kepentingan publik, kebaikan. Through community action, melalui tindakan komunitas. Nonetheless, demikian, these activities engage the domain we call the political, both in the sense that they are subject to restrictions imposed by the states, and in so much as they must often compete with the state or state-sponsored institution, pedagogy, confessional, medical, promoting Western models of family, worship, leisure, social responsibility, etc. Namun demikian, aktivitas-aktivitas ini melibatkan domain yang kita sebut the political domain, yang politis. Baik dalam pengertian bahwa aktivitas itu tunduk pada batasan yang dipaksakan oleh negara atau diterapkan oleh negara, licensing misalnya, pemberian izin, terutama di aktivitas-aktivitas yang itu tanpa izin negara, and in so much as, dan dalam banyak hal atau in so much as kalanya aktivitas artis itu seringkali harus berkompetisi dengan negara atau lembaga-lembaga yang didukung oleh negara dalam bidang pedagogik, pendidikan, ya, konfesional atau agama, medical, kesehatan, yang mempromosikan model barat tentang family, keluarga, worship, ibadah, leisure, aktivitas santai, dan responsif, kewajiban sosial, dan seterusnya. The success of even a conservative project to preserve a traditional form of personal piety will depend on its ability to engage with the legal, bureaucratic, disciplinary, and technical resources of modern power that shape our contemporary society. Kesuksesan dari proyek konservatif bahkan konservatif untuk menjaga nilai tradisional kesalehan pribadi akan bergantung pada kemampuannya berhubungan dengan sumber-sumber teknologi, pendisiplinan, dan birokrasi dan legal hukum dari kuasa modern yang membentuk masyarakat kontemporer. These arguments diverge from the common one that Islam fuses its religion and politics in a way incompatible with Western analytical categories. Argumen semacam argumen ini berbeda dengan argumen umum bahwa Islam memfusikan, menggabungkan agama dan politik dalam konsep din wa daulah dengan cara yang tidak sesuai dengan, tidak cocok dengan kategori analitik barat. It is worth noting, however, penting untuk dicatat, namun penting dicatat that this frequently heard line does not deny that the fact that Muslim thinkers drew distinctions between din and daulah. Only that the specific domains made by these terms and the structure of these their interrelations do not mirror the situation in Europe in regard to European states and the church. Namun penting dicatat bahwa klaim yang sering kali kita dengar ini tidak
mengabaikan, menafikan fakta bahwa banyak pemikir Muslim membedakan antara din dan daulah. Hanya bahwa domain spesifik yang ditunjukkan, disyaratkan oleh istilah ini, istilah din ini, dan struktur hubungan istilah-istilah itu tidak mencerminkan situasi di Eropa dalam hubungannya dengan negara Eropa dan gereja. Moreover, demikian atau selain itu, this leaves aside the fact, ini menafikan fakta, that the division between religious and political domains, antara domain politik dan agama, even in Western society, bahkan di dalam masyarakat Barat, has always been far more porous than was previously assumed. As much recent work has made clear. Fakta bahwa pembedaan antara domain politik dan agama, bahkan di masyarakat Barat sekalipun, selalu jauh dari propos. Atau propos ini maksudnya apa? Mungkin ketimbang yang dulunya diasumsikan, sebagaimana telah dijelaskan dalam banyak karya. Indeed, memang as Tocqueville long ago, sebagaimana sudah diamati oleh Tocqueville, Protestant and Christianity plays an extremely important role in US politics. Kristen Protestan memainkan peran yang sangat penting di dalam politik Amerika, in setting the moral boundaries and tensions, di dalam menetapkan batas-batas moral, within which, di dalamnya political discussion unfold. Diskusi tentang politik bergerak. And hence, dan karena itu can be considered, karenanya bisa dianggap the premier political institution in some sense, sebagai dianggap institusi politik utama dalam pengertian tertentu. I do not refer to the lobbying efforts of church groups. Saya di sini tidak merujuk pada upaya-upaya lobby dari kelompok gereja and other religious advocacy association dan asosiasi advokasi keagamaan lainnya, but rather to the way a pervasive Christianity has been trying to varying degrees a constitutive element of Western political institution. Lebih pada cara Kristen yang pervasif itu mencoba berbagai tingkatan telah menjadi Kristen yang pervasif itu telah menjadi elemen konstitusi, elemen utama atau elemen pembentuk dari institusi politik di Barat. But it's clear in any sense, bagaimanapun yang jelas adalah that greater recognition must be given to the way Western concepts, religion, political, secular, temporal, reflect specific historical developments and can be applied as a set of universal categories or measurable domains. Yang jelas,
adalah bahwa pengakuan lebih besar harus diberikan pada cara konsep-konsep barat dengan agama, politik, sekuler maupun temporer, merefleksikan perkembangan historis dan tidak bisa diterapkan sebagai kategori misalkan atau kumpulan kategori universal atau domain yang aneh. Lastly, yang terakhir, although discussions of political motivation or class interest should continue, meskipun diskusi tentang motivasi politik atau kepentingan kelas harus terus menjadi penting, to be important parts of accounts of contemporary Islam, bagian dari penjelasan tentang Islam kontemporer. They are not necessarily the main to discuss, tapi diskusi-diskusi semacam itu belum tentu sesuai dengan deskripsi dari setiap problem yang analis kemukakan. Of every problems the analyst poses. Statements like the following have long been figured in accounts of the Islamic Shahwa awakening. Statement seperti yang berikut terlalu have long, sudah lama menjadi trigger di dalam pembahasan atau deskripsi atau penjelasan tentang Shahwa Islamiyah atau kebangkitan Islam. Marginalized male elites experience socio-economic disparities as cultural loss. Elit-elit laki-laki yang termarginalkan mengalami disparitas sosioekonomi seperti sebagai kehilangan budaya, and they are drawn to participate in fundamental scandals in order to militate against national structures, atau mereka terpaksa mengikuti partisipasi dalam kader-kader fundamentalis untuk memilitansi melawan struktur nasionalis that they deplore, ya sehingga they deplore yang mereka sesalkan sebagai as Islamic, sebagai Islamic because they are above all ineffective, karena semua itu sangat tidak efektif. Such analysis reduce, analisis yang demikian mereduksi the movements to expression, gerakan itu sebagai ekspresi of the socio-economic condition, kondisi socio-economic which give rise to them, yang melahirkannya. The marginalized male elites, elit-elit laki-laki yang termarginalkan, speak nothing new to us, tidak berbicara hal yang baru buat kita, as their arguments, karena argumen mereka and projects dan project mereka once properly translated into the language of political economy, secara tepat diterjemahkan ke dalam bahasa ekonomi politik, seems entirely familiar, tampak sepenuhnya familiar. Lost, in other words, dalam kata lain, lost is yang terhilang ada is any sense of specificity of the claims, spesifitas, kekhususan, makna kekhususan dari of the claim itu, and reasoning, alasan dari of the actors, dari para aktor. This is brushed aside as we reiterate, ini kemudian akan brush aside, hilang ketika as we reiterate, kita mengulang-ulang apa what we already know, apa yang telah kita tahu about the universal operasi universal dari socio-economic disparitas socio-economic. Grasping of such complexity will require much more subtle approach than one grounded in a
simple distinction between modern political goals and traditional religious one. Memahami kompleksitas yang demikian itu akan memerlukan pendekatan yang lebih detail, lebih subtil, lebih rumit ketimbang yang didasarkan pada pembedaan simplistik, pembedaan yang sederhana antara tujuan politik modern dan tujuan agama tradisional. Terms such as political Islam, istilah-istilah seperti Islam politics are inadequate here, tidak memadai di sini as they frame, karena istilah-istilah itu memframe, membingkai our inquiries, penelitian kita around a positive distortion, di seputar distorsi and corruption dan korupsi of proper religious practice, praktek agamanya proper, yang tepat, secara tepat. In this way, dengan cara ini, this disruptive intrusion, intrusi destruktif, intrusive, gangguan disruptif dan or outrage distraction atau destruksi yang outright, yang sekaligus atau destruksi sekaligus enact upon society, yang dikenakan pada masyarakat by the modernizing state, oleh negara yang modern, never even figure in the analysis, bahkan tidak muncul di dalam analisis. In contrast, sebaliknya, the various attempts of religious people to respond to that disruption is rendered suspect. Berbagai upaya orang-orang yang beragama untuk merespon dari disrupsi semacam itu diterjemahkan sebagai kecurigaan, dengan with almost no attempt to distinguish, dengan hampir tidak ada upaya untuk membedakan those instances where such a critical stance is warranted from those where it is not. Dengan contoh-contoh atau instansi-instansi itu di mana contoh kritis, sikap kritis digaransi atau dijamin dari instansi di mana ia tidak, atau sikap kritis itu tidak digaransi. It is not surprising, tidak mengherankan in this slide, dalam terang ini, that militant violence, kekerasan militan, and public intolerance publik have become the central issue, telah menjadi isu sentral of so many studies of Sohwa Islamiyah, isu utama dari sedemikian banyak studi-studi tentang kebangkitan Islam, while the extensive coercion and torture practiced by governments get relegated to a footnote. Sementara kekerasan dan siksaan yang ekstensif yang dipraktikkan oleh pemerintah diberikan kepada hanya sebagai footnote saja, get relegated to a footnote, get relegated, dipindahkan. Oke, ini sudah terakhir, sudah selesai saya bacakan, tapi saya ingin memberikan beberapa komentar penting dari artikel ini. Pentingnya artikel ini sesungguhnya bisa kita lihat bahwa selama ini dominasi cara menganalisis mana yang politik, mana yang tidak di dalam sosial Islam, yang disebut political Islam, itu hanya terbatas pada gerakan-gerakan yang
dinilai sebagai politis karena menentang kebijakan negara ataupun struktur kuasa yang sedang berlangsung, tapi tidak diarahkan pada bagaimana negara melakukan katakanlah pemaksaan atau menjalankan kuasanya terhadap wilayah-wilayah yang tidak berkaitan dengan politik, tidak berkaitan dengan perebutan kekuasaan atau wewenang. Misalnya kegiatan sehari-hari umat Islam yang tampaknya tidak ada terkait dengan partai politik, tidak ada kaitannya dengan ya penentangan terhadap negara, tidak dijadikan pertimbangan bagaimana kita memahami apa yang terjadi di dalam negara bangsa, di mana kuasa negara bangsa itu semakin meluas bahkan kepada keseharian umat Islam, umat yang ataupun umat beragama yang lainnya. Dan itu juga sebenarnya bisa kita kategorikan politik, meskipun istilah politikal Islam menurut Charles Hoskin ini tidak memadai untuk memahami fenomena seperti itu karena lebih fokus pada gerakan-gerakan Islam. Maka kita sebagai peneliti katakanlah itu harus melihat yang lebih dari sekedar gerakan Islam politik, yaitu gerakan yang langsung terlihat menentang. Tapi kita juga perlu memperhatikan keseharian umat Islam ataupun umat beragama ini, di mana negara sebenarnya memiliki campur tangan yang tinggi. Dan karenanya sebenarnya itu bisa dianggap atau dilihat sebagai ya politik kemudian. Nah, misalnya orang menunjukkan identitas keislamannya, itu memang tidak selalu atau lebih terkesan sebagai ya biasa saja, tidak memiliki eh, apa namanya imbas politik karena tidak ada kaitannya dengan perebutan kuasa atau menentang kekuasaan. Tetapi orang bisa melakukan menjadi saleh seperti itu dengan menunjukkan identitas keislaman. Itu semua ada pada batas yang diberikan oleh negara, oleh kuasa, oleh pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan bahwa misalnya saja menggunakan atribut keagamaan tertentu itu kemudian tidak boleh, maka itu di pandang politik aktivitas misalnya memakai cadar di barat misalnya pada pada eh, ruang-ruang tertentu, misalnya di katakanlah di sekolah umum itu kan ada pembatasan, tidak boleh bagi murid menggunakan burqa ataupun cadar itu. Nah, cadar itu sebagai ekspresi kesalehan pribadi menjadi politis karena dia bertentangan eh, dengan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah. Seperti di dalam kasus Prancis itu, ya. Indonesia mungkin tidak susah untuk mengaitkan bagaimana kita menganalisis ekspresi, kan sulit untuk memasukkan uh, ekspresi kesalehan di ruang publik itu sebagai politis memang susah karena apa namanya Indonesia itu negara yang sekuler di satu sisi tapi agamis di sisi lain atau semi sekuler. Jadi analisisnya harus lebih jauh lagi apakah ekspresi keagamaan itu sesuai dengan ideologi negara atau kepentingan negara. Misalnya orang ya boleh menjadi muslim yang saleh tetapi tidak boleh kesalehan itu bertentangan dengan Pancasila atau undang-undang dasar negara. Maka dalam batas itu kita bisa melihat betapa ekspresi keagamaan, kesalehan
di ruang publik itu akan menjadi politis ketika bertentangan atau bersinggungan dengan kepentingan negara. Misalnya kita menjadi saleh tapi untuk mendukung negara pun itu juga politik. Maka misalnya ekspresi Islam Nusantara ataupun Islam berkemajuan itu juga harus dibaca dalam konteks bisa dibaca dalam konteks politik atau dalam tanda petik mendukung negara dalam hal ini, negara yang semi sekuler seperti Indonesia. Maka dan kalau kita masuk ke dalam momen tertentu seperti perebutan kuasa dalam bentuk election atau pemilu, itu juga kita bisa melihat bahwa ekspresi kesalehan bisa kita identifikasi kemana arah dari orang-orang yang atau Muslim yang mengekspresikan kesalehan tertentu itu dukungan terhadap partai politik tertentu itu kita bisa identifikasi. Maka kita harus melihat spektrum dari politik ini tidak saja berhubungan dengan langsung berhubungan dengan perebutan kekuasaan mengganti negara, tidak. Nah, tapi analisis kita bisa kita masukkan dalam hal everyday life. Kenapa kita bisa menjadi salah itu bisa kita asumsikan bahwa kita bisa menjadi salah juga dimungkinkan oleh negara, karena negara lah yang memberikan apa sebagai pengawas ataupun sebagai regulator dari kehidupan beragama itu. Saya kira itu bacaan yang sangat pendek ini saya kira penting untuk dibaca sebagai upaya untuk bisa memperluas cakrawala pengetahuan kita tentang apa itu politics dalam kaitannya dengan Islam. Terima kasih. Sampai jumpa di posting blog berikutnya. Baik.